Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Kita mengawali ibadat syukur kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka pun duka, bahagia ataupun gelisah, hatiku tetap bertanya syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak teringat. Aku padamu setiap hari, seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama Bapak Pimpinan KSP Kopit Obormas bersama staf yang saya kasihi, para pegawai, singkatnya keluarga besar KSP Kopit Obormas yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang sungguh ada untuk kita. Kalau kemarin-kemarin kita ada untuk orang lain, kita ada untuk kerja, kita ada untuk uang, tapi hari ini adalah hari yang sungguh ada untuk diri kita. Ada saat kita bekerja, tapi juga ada saat di mana kita perlu berhenti dari kerja. Dan saat ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk beristirahat dari kerja. Kita punya alasan untuk beristirahat karena kita pernah bekerja. Dan hari ini adalah hari miliknya kita. Kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Karena kita sudah berjalan bersama selama ini untuk menghidupkan, untuk membesarkan lembaga keuangan ini. Terlepas dari apa jabatan, apa kedudukan kita, tapi yang pasti bahwa setiap kita punya kontribusi, setiap kita sumbangan untuk membesarkan lembaga keuangan yang terhormat ini. Dan hari ini kita ada di tempat ini untuk menyatakan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang empunya waktu,
yang sudah beri kita kesempatan untuk boleh bekerja pada lembaga keuangan terhormat ini. Dan saatnya kita ingin menimbah kekuatan baru untuk perjalanan kita ke depan dalam karya pelayanan kita bagi saudara-saudari kita. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita, budi kita. Kita ingin mengarahkan itu kepada Allah, karena Dialah sumber yang memberi kita hidup. Kita mohon ampun dari Tuhan atas salah dan dosa kita, agar kita dengan hati yang pantas boleh menghadap Bapa. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita, Allah yang Maha Rahim, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing yang akan disatukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, kepadamulah kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk ikut ambil bagian dalam membangun dunia ciptaan-Mu melalui karya pelayanan pada Lembaga Keuangan Kopdit Obormas. Bantulah kami agar kami boleh mendedikasikan hidup kami untuk kebaikan bagi banyak orang dengan bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Karena hanya dengan cara ini kami boleh memuliakan Dikau dan mensejahterakan banyak orang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. God.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah kabar gembira Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, hanya pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Saya minta kita bisa berdiri, kan? Minta sebentar. Kita nyanyi lagu "Hidup ini ada." Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oke, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk, ya. Baik, kita dihantar pada permenungan pagi ini dengan satu tembang lagu yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, jangan sia-siakan, ya. Bapak pimpinan bersama pengurus yang saya kasihi, para pegawai, saya tadi tahan diri disebut karyawan, saya sebut pegawai, mungkin lebih halus. Singkatnya, keluarga besar Obormas yang saya kasih. Yang pertama, saya mempertanggungjawabkan dulu mengapa saya ada di sini. Yang pertama, saya ini juga adalah anggota Obormas. Saya masuk tanggal
18 Juli tahun 2018, momen saya mengenang kematian bapak saya. Saya jadikan itu sebagai kesempatan untuk masuk Ormas. Saya datang waktu itu juga alasan saya simpel saja karena atau tujuan mana kau kan siapa yang datang? Bukan satu dari terdekat datang tiap hari rayu saya terus. Ini anak ini ganggu saya, masuk saja lah. Dan pada diganggu terus mendingan sama. Dan saya pilih tanggal 18 Juli sekaligus momen mengenang kematian bapak saya sekaligus menjadi anggota. Saya lupa tadi lihat nomor. Jadi itu alasan saya ada di sini karena saya juga adalah bagian dari saudara-saudari. Yang kedua juga ponak saya juga karyawan pada Ormas Dilarang Tukar. Juga ada sedikit KKN. Waktu itu ponak saya ikut tes toh. Dan Bapak Bonsu. Om, tolong dulu Kak. Akhirnya dia sama kirim nomor. Saya kirim ke Peter kirim. Tapi intinya untuk kebaikan banyak orangnya biar kita sedikit. Memang kadang kita susah menghindari yang namanya begitu ya. Semakin kita berjuang untuk menghindari, semakin kita tergoda. Daripada tergoda, biar sudahlah. Baik keluarga besar Ormas yang saya kasih, saya senang ada di antara para saudara. Singkatnya kita semua yang saya kasihi, orang cari kerja pada zaman ini itu sulit sekali. Orang cari kerja pada saat sekarang itu sulit sekali. Sulit karena tuntutan profesionalisme dalam kerja, tapi juga bahwa mentalitas orang kita itu sulit menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Meskipun dia punya ilmu pengetahuan yang cukup, tapi sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan itu beberapa alasan mengapa orang cari kerja pada saat ini itu sangat sulit ya. Maka saya ingin mengajak para saudara, yang pertama itu bersyukur ya. Bersyukur bahwa kamu mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada lembaga keuangan mikro ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan kalau kamu sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di lembaga keuangan ini, bagaimana persisnya rasa syukur kamu itu? Bagaimana persisnya kamu ingin mengungkapkan rasa syukur kamu karena kamu diperkenalkan untuk boleh bekerja di tempat ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan. Dan momen hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk mensyukuri berkat Tuhan yang boleh kita alami melalui kehadiran lembaga keuangan ini. Para saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu rasa syukur kita itu tidak hanya berhenti di sini. Hari ini kesempatan bagi kita untuk memupuk kekuatan bersama. Kesempatan kita membangun rasa persaudaraan di antara kita bahwa kita ini adalah satu keluarga. Kesempatan bagi kita untuk membangun satu komitmen bersama. Bagaimana membesarkan lembaga keuangan ini ke depan. Karena bagaimanapun juga setiap kita punya andil, punya peran untuk menghidupkan, untuk membesarkan lembaga keuangan ini. Tentu dengan cara kita masing-masing. Sebagaimana saya menggambarkan tadi bahwa bekerja di lembaga keuangan ini tentu hal yang tidak mudah ya. Kamu masuk ke sini juga melalui proses yang panjang, melalui suatu tahapan seleksi yang sangat berat, sehingga kamu bisa dihantar ke tempat ini. Dan memang bekerja di lembaga keuangan ini memang tidak mudah. Ada banyak tuntutan yang harus kamu penuhi. Hari ini juga bukan kebetulan Injil Markus menyodorkan kepada kita tentang panggilan Levi. Ya. Levi ini seorang pemungut cukai, dan pemungut cukai bagi bangsa Yahudi ini satu pekerjaan yang
tidak disenangi oleh banyak orang karena mereka harus bersekutu dengan penjajah Roma pada waktu itu. Nah, mereka bekerja untuk kepentingan penjajah Roma. Dan biasanya pemungut cukai ini biasanya mereka tagih lebih. Tagih lebihnya itu yang membuat orang tidak suka dan menganalogkan bahwa pekerjaan pemungut cukai ini pekerjaan yang tidak bagus karena bersentuhan langsung dengan uang, dengan dosa dan kejahatan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Levi dipanggil dalam kondisi yang demikian. Dia sudah bekerja mapan dengan gaji yang cukup ada, lalu sekarang bagaimana dia dipanggil untuk keluar dari zona nyamannya untuk mengikuti Yesus. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi menariknya bahwa Levi tadi tanpa diberikan kesempatan membuat pertimbangan, dia serta-merta ketika Yesus katakan ikutlah aku, dia segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Tentu ada jaminannya. Saudara-saudari juga dipanggil untuk mengikuti Tuhan secara khusus melalui jalan hidup ini, ya, dengan bekerja pada lembaga keuangan ini. Tentu ada banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Antara lain ya, bekerja secara profesional, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tanggung jawab. Dan ini tuntutan bagi saudara-saudari di dalam pelayanan profesional. Ya, contoh sederhana ya, bagaimana setiap nasabah datang, kamu sambut mereka dengan senyum. Meskipun terkadang senyum kamu itu tidak pasti seperti pramugari, tapi ini tuntutan profesional dalam kerja. Jangan jual mahal. Mau dapat anggota bagaimana kalau kamu punya senyum saja pakai bayar? Wah, repot. Jadi yang pertama tuh bagaimana membuat ketika orang langkah pertama masuk dalam kantor itu mereka merasa bahwa ini rumahnya. Bagaimana kamu menyapa dia meskipun kamu tidak kenal. Dan ini adalah tuntutan pekerjaan kamu. Kamu menjalankan tugas kamu meskipun kamu orang yang jual mahal tidak biasa senyum. Tapi karena you masuk dalam sistem ini, mau tidak mau harus senyum. Kita lihat pramugari itu, kita pulang, tadi pramugari senyum. Padahal dia senyum karena tugasnya, bukan karena dia suka dengan you. Kalau kita mau akal-akal minta foto, habis. Jadi ini tuntutan profesional dalam kerja, hal sederhana, tapi seringkali kita abaikan. Cukup menyapa bapak, mari mama bisa dibantu, orang merasa nyaman. Ini rumah saya. Tapi kalau orang masuk juga kamu juga begitu sibuk, akhirnya ini mereka kecewa sekali. Kalau orang ambil uang pulang, saya pernah di samping apa godang lama-lama saya ambil uang pulang gini. Saya berpikir itu apalagi awal ya. Jadi ingat, kamu kaya itu karena orang lain punya uang. Ingat, kamu ada di kantor bekerja karena orang lain, orang kecil yang membesarkan kamu. Jadi mesti bersyukur itu. Jadi kamu duduk di kantor di kursi yang tinggal goyang-goyang karena banyak orang. Dia tolong hargai siapapun yang datang, entah kamu kenal atau tidak. Itu adalah bagian dari kamu pelayan. Cukup saja orang sudah bahagia sekali. Dia merasa bahwa dia diterima, dia disapa, bahwa dia adalah bagian dari kamu. Tapi kalau dia datang kamu juga pasang muka, padahal sudah muka jelek, pasang muka bengkak kayak jarum purut. Waduh, minta ampun. Jadi kita tuh biar kalah di tempat lain, isi tempat lain lah. Yang sudah muka kayak jarum purut, lalu jual mahal lagi. Wah. Jadi kita tuh harus seimbang. Jadi kalau sudah kalah tempat lain ya minimal yang lain. Contoh, ada cewek-cewek yang mukanya tuh dia seksi gagah, orang gagah dia. Jadi harus isi tempat lain. Nah, ini sudah muka jelek, senyum juga mahal. Mau dapat nasabah bagaimana? Ini tuntutan profesional dalam kerja. Meskipun engkau tidak suka, tapi kalau sudah masuk dalam sistem, mau tidak mau. Dan harus hidup dengan sistem yang dibangun, sudah dibangun. Tuntutan ini jadi pikir Aisyah, sudah masuk harus. Kamu senyum itu sudah meruntuhkan banyak hal. Orang sudah senang. Mungkin dia stres, datang pikir-pikirnya, dia senyum kamu. Begitu. Ini senyum itu menjadi pintu masuk ya, entry point, pintu masuk untuk banyak hal.
lalu dengan beban, utang payah, lalu kamu sanggup juga dengan muka begitu. Aduh. Ya minimal itu. Jadi ini tuntutan profesional. Yang kedua, jujur, ya. Hal kedua adalah jujur. Jujur ya, jujur, ingat ya. Orang yang penjual ikan tidak mungkin dan tidak makan ikan. Kamu kerja bersentuh langsung dengan uang. Dan bukan tidak mungkin kalau godaan sangat besar. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Uang, pekerjaan bisa membuat kamu menjadi besar, terkenal, sukses. Tapi ingat, pekerjaan juga bisa membuat kamu hancur. Ada orang sukses karena pekerja, tapi juga banyak orang hancur karena pekerja. Jadi tolong kerja dengan jujur. Tolong berkata pada diri saya bahwa saya bahagia dengan apa yang ada. Karena kamu kerja bersentuh langsung uang, godaan besar sekali. Banyak orang yang dipecat dari kerja karena apa? Dia bikin nama fiktif orang lain. Dia pinjam uang, hati-hati. Saya pikir kamu punya support itu luar biasa, melebihi pegawai-pegawai yang lain. Dan cukup senang dengan apa yang ada. Bisa tidak? Bisa tidak? Jaga kepercayaan. Karena namanya koperasi apapun, hal yang paling mendasar adalah kepercayaan. Ketika nasabah itu tidak percaya pada lembaga ini, maka kuncinya itu adalah kepercayaan. Terlebih para saudara yang punya jabatan. Kalau ada masalah-masalah intern, tolong selesaikan dengan intern supaya jangan sampai membias keluar. Kalau sudah di luar, dan tolong kamu ini adalah orang-orang kunci, orang-orang penting di dalam membesarkan lembaga ini ya. Kami anggota ini hanya simpan uang, kamu yang kelola. Dan kalau kamu di dalam juga sudah begitu, jadi kita tuntut juga soal apa? Kejujuran ya. Kejujuran itu penting ya. Kejujuran. Karena koperasi apapun, hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan orang ya. Apalagi sekarang koperasi makin banyak. Saya seringkali membesarkan informasi di rumah. Apalagi sekarang ada rumah baru, pakai ATM lagi, Jadi ingat, rumah bagus tapi juga diimbangi dengan pelayanan profesional. Ya, saya harap sudah masuk rumah baru, kamu punya mental, disiplin yang lebih bagus. Seimbang lah. Jangan rumah bagus tapi mental kamu, kerja kamu hopeless. Suka-suka. Jadi ingat, kerja itu sistemnya ada ya. Dan berikut bertanggung jawab ya. Ini tuntutan dalam pekerjaan kita. Karena bagaimanapun juga kita bisa hidup melalui pekerjaan. Bukan soal berapa banyak, tapi bagaimanapun juga lembaga ini juga membesarkan kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, barangkali ini satu dua hal yang mau saya bagikan. Dan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun kebersamaan, merasa bahwa kita adalah satu keluarga dan kita semua punya tugas yang sama untuk membesarkan lembaga keuangan ini dengan cara kita ya. Baik kamu secara intern ke dalam, tapi juga kami anggota juga cara kami mempengaruhi yang lain supaya bisa bergabung dalam kelompok ini, dalam lembaga ini. Karena toh kehadiran lembaga ini hemat saya itu juga bisa mengubah banyak orang ya, hidup orang, masa depan orang. Jadi harap supaya dengan gedung baru ya, kamu pastikan bahwa lembaga ini bisa mengubah hidup banyak orang. Ada satu cerita, kalau saya pernah dengar, anggap saya belum ada seorang bapak, dia buat satu robot. Robot ini untuk mendeteksi apakah orang itu ngomong jujur atau tidak. Nah, pada satu hari, bapak tua ini dia taruh robot di atas meja. Lalu entah dari mana anaknya, lalu bapaknya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari sekolah, Pak. Tiba-tiba robot tampar itu anak. Lalu bapaknya katakan, ketahuan kan kalau kamu menipu? Iya, Pak. Terus kamu dari mana? Saya dari rumah teman, Pak. Terus bapaknya tanya lebih lanjut, di rumah teman kamu buat apa? Kami belajar, Pak. Tiba-tiba robot tampar itu anak. Ketahuan kan kalau kamu? Iya, Pak. Terus kamu buat apa? Di rumah teman kami nonton film porno. Bapaknya saking marah dan dia berkata, suka kau tahu nak, dulu bapak masih muda, bapak tidak pernah nonton barang bodoh itu. Tiba-tiba robot tampar bapaknya. Waktu itu mamanya ada di dapur, mamanya penasaran, kenapa ada apa, ribut-ribut. Lalu bapaknya ke depan, lalu mamanya bertanya, ada apa? Ada apa, Pak? Dasar
sama anak, anak sama bapak. Lihat bapak itu anakmu, lihat bapak itu anakmu. Tiba-tiba robot tampar mamanya. Ternyata anak itu bukan dari bapak itu. Para saudara, ternyata ketidakjujuran juga bisa menampar kita sendiri. Para saudara, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Jagat Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang sangat dekat dengan kita dalam diri Yesus putranya. Maka mari kita bersatu hati dan menyampaikan doa-doa permohonan ini. Bagi pemimpin gereja, ya Yesus Kristus, Imam Agung kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang selalu memperhatikan kami, mendorong dan menyemangati kami. Berikan kesehatan jasmani dan rohani bagi mereka, dampingilah mereka agar dapat memimpin gereja dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mohon. Bagi pemerintah, ya Bapa, doronglah pemerintah kami agar sungguh-sungguh memperhatikan pola pemberdayaan masyarakat dengan kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Limpahilah pemerintah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan bantulah pemerintah kami agar selalu kuat menghadapi persoalan negara serta persoalan dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi fungsionaris KSP Covid Obormas, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas semua fungsionaris KSP Covid Obormas, khususnya pengurus, pengawas, JM, staf khusus, para manajer, dan seluruh manajemen, agar selalu berjalan dalam jalan-Mu dan terang cahaya-Mu, serta senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani demi kehidupan lembaga ini dan demi membantu umat-Mu yang membutuhkan bantuan dalam pembangunan ekonomi rumah tangga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, jadikanlah kami semua yang hadir dalam perayaan ini menjadi pelayan bagi-Mu lewat sesama kami dalam tugas dan karya kami masing-masing. Bantulah kami untuk tetap menjadi manusia yang baik, berani, jujur, tulus, rendah hati, berkorban, serta kreatif. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Masih begitu banyak yang tidak kami sampaikan, namun kami percaya bahwa Tuhan lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita ini dengan doa Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga,
Kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam hidup ini, terlebih melalui karya pelayanan di lembaga keuangan ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk pimpinan, para petugas, dan semua yang terlibat langsung di dalam membesarkan koperasi ini. Semoga kehadiran lembaga keuangan ini sungguh membawa berkat, boleh mengubah kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengakhiri ibadat kita dan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan bersama juga kita semua yang hadir dalam ibadat syukur ini, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, seluruh karya pelayanan kita di tahun yang baru ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus sampai amin. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan terima kasih untuk kita semua. Mama kemarin kami sama di atas sana. Presta duduk sama Mama.